Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel aku. Kubrak, jeng jeng jeng. Iya, itu tadi sedikit intermezzo ya teman-teman. Semoga yang menonton video ini selalu diberi kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Tentunya jangan lupa like dan subscribe channel aku ya teman-teman. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang biografi 4 mazhab. Di antaranya yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Ushulul Fiqih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putriani Sarah Aprilia dengan NIM 215231345 dari Prodi Perbankan Syariah kelas 2I. Langsung saja kita masuk ke tokoh yang pertama, yaitu Imam Hanafi. Nu'man bin Sabit bin Yuta bin Mahan At-Taimi, lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah. Beliau lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Beliau meninggal di Baghdad, Irak tahun 148 Hijriah atau 767 Masehi. Beliau merupakan pendiri mazhab jurisprudensi Islam Hanafi. Abu Hanifah sejak kecil sering mendampingi ayahnya berdagang sutra. Namun, tidak seperti pedagang lainnya, Abu Hanifah memiliki kebiasaan pergi ke Masjid Kufah. Karena kecerdasannya yang gemilang, ia mampu menghafal Al-Quran serta ribuan hadis. Abu Hanifah melibatkan diri dalam dialog tentang ilmu kalam, tauhid, dan metafisika, menghadiri kajian hadis dan periwayatnya, sehingga ia mampu adil besar dalam bidang ini. Setelah Abu Hanifah menjelajahi bidang-bidang keilmuan, ia memilih bidang fikih sebagai konsentrasi kajiannya. Selama 18 tahun, Abu Hanifah berguru pada Syekh Hamad bin Abu Sulaiman. Saat itu, ia masih berusia 22 tahun. Karena dianggap telah cukup, ia mencari waktu yang tepat untuk mandiri. Namun, setiap kali ia mencoba lepas dari gurunya, ia merasa bahwa ia masih membutuhkannya. Selanjutnya, tokoh yang kedua yaitu Imam Malik. Malik ibnu Anas bin Malik bin Amr Al-Asbahi atau Malik bin Anas. Beliau lahir di Madinah pada tahun 714 Masehi atau 93 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 800 Masehi atau 179 Hijriah. Beliau adalah pakar ilmu fikih dan hadis serta pendiri mazhab Maliki. Imam Malik bin Anas dikenal luas akan kecerdasannya. Sewaktu-waktu ia pernah dibacakan 31 buah hadis Rasulullah dan mampu mengulanginya dengan baik dan benar, tanpa harus menuliskannya terlebih dahulu. Beliau menyusun kitab Al-Muwatta, dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun. Selama waktu itu, ia menunjukkan kepada 70 ahli fikih Madinah. Imam Malik diketahui jarang sekali keluar dari kota Madinah. Ia memilih menyembunyikan diri dengan mengajar dan berdakwah di kota tempat Rasulullah wafat. Beliau sesekali keluar dari kota Madinah untuk melakukan ritual ibadah haji di kota Mekah.
Selanjutnya, tokoh yang ketiga yaitu Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i Al-Mutahhalibi Al-Quraisy juga dikenal sebagai Imam Syafi'i. Beliau lahir di Al-Skon, Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Beliau meninggal di Fustat, Mesir pada tahun 204 Hijriah atau 819 Masehi. Beliau merupakan seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muthalib atau keturunan dari Al-Muthalib, saudara dari Hashim yang merupakan kakek dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat usia 13 tahun, Imam Syafi'i dikirim ibunya untuk pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar pada saat itu, yaitu Imam Malik. 2 tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak untuk berguru kepada murid-murid Imam Hanafi di sana. Imam Syafi'i mempunyai 2 dasar yang berbeda untuk mazhab Syafi'i, yakni Haulun dan Hadim, dan Haulun Jadid. Dasar-dasar mazhab Syafi'i dapat dilihat dalam kitab Ushul Fiqih, Ar-Risalah, dan kitab Al-Um. Di dalam kitab-kitab tersebut, Imam Syafi'i menjelaskan kerangka dan prinsip mazhabnya serta beberapa contoh merumuskan hukum far'iyah atau yang bersifat cabang. Selanjutnya, tokoh yang terakhir yaitu Imam Hambali. Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hambal bin Hilal bin Asyad al-Marwazi al-Baghdadi dikenal juga sebagai Imam Hambali. Beliau lahir di Mari, Turkmenistan tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Beliau meninggal di Baghdad, Irak pada tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi. Ilmu yang pertama kali dikuasai adalah Al-Quran, sehingga beliau hafal pada usia 15 tahun. Beliau juga mahir dalam membaca tulis dengan sempurna, sehingga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya. Lalu, beliau memulai konsentrasi belajar ilmu hadis di awal umur 15 tahun. Imam Ahmad bin Hambal berguru kepada banyak ulama. Jumlahnya lebih dari 280 yang tersebar di berbagai negeri, seperti Mekah, Kufah, Basoroh, Baghdad, Yaman, dan negeri-negeri lainnya. Dalam karya beliau menulis kitab Al-Musnad, Al-Kabir yang termasuk sebesar-besarnya kitab Musnad dan sebaik-baik karangan beliau dan sebaik-baik penelitian hadis. Kitab Musnad ini berisi lebih dari 25.000 hadis. Alhamdulillah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.